Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'dah. Alhamdulillah, anak-anak masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada kesempatan kali ini kita semua dapat melanjutkan kegiatan proses pembelajaran, di mana Pak Ali pada kesempatan kali ini akan menyampaikan materi Al-Quran Hadis pelajaran 2, yakni surat Al-Ma'un, anak-anakku sekalian. Ya, seperti yang ada di HP atau di layar kalian, Kurdis kelas 4 surat Al-Ma'un, bersama saya yakni Bapak Ali selaku guru agama. Yang akan disampaikan oleh Pak Ali pada saat ini adalah yakni tentang surat Al-Ma'un. Anak-anak silahkan dibuka halaman 17, di mana surat Al-Ma'un ya, Al-Quran mengandung banyak pelajaran hidup. Ya, sebelum Pak Ali menyampaikan tentang surat Al-Ma'un, Pak Ali akan menyampaikan tentang daripada Al-Quran itu sendiri. Al-Quran adalah mengandung banyak pelajaran hidup, bahkan di dalamnya memuat perintah dan larangan. Di antaranya adalah surat Al-Ma'un. Nanti di dalam surat Al-Ma'un itu anak-anak akan melihat, akan mengetahui apa yang ada atau yang dikandung oleh surat Al-Ma'un itu sendiri. Surat Al-Ma'un ini anak-anak diturunkan terkait sikap Abu Sufyan yang enggan memberikan daging kepada anak yatim yang memintanya. Bahkan tidak hanya itu, Abu Sufyan menghardik dan mengusirnya. Karena sikap itulah Allah menurunkan surat Al-Ma'un sebagai peringatan baginya dan bagi kita semua. Kita tahu Abu Sufyan ini adalah termasuk tokoh Quraisy, orang kafir ya, sebelum dia masuk Islam, di mana beliau itu sangat kejam. Dan memang karena seorang tokoh, tentunya dia itu adalah orang yang serba kecukupan, hidupnya serba mewah, sehingga dia kurang peduli terhadap khususnya adalah anak-anak yatim. Seperti yang disampaikan tadi, bahwa ketika ada anak yatim datang kepada Abu Sufyan di saat dia memotong hewan ya, memotong unta, anak yatim tadi mungkin ingin minta sebagian daripada daging itu sendiri. Malah yang terjadi atau yang dialami, Abu Sufyan menghardik dan mengusirnya anak yatim itu. Secara Islam ini sangat dikecam, bahkan sangat diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang akan dibacakan tadi oleh Pak Ali. Baik, Pak Ali lanjutkan. Surat Al-Ma'un, anak-anak silahkan dibuka halaman 20. Halaman 20 surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un diturunkan di kota Makkah ya, diturunkan di kota Makkah sehingga disebut dengan surat Makkiyah. Yang kedua, nama surat Al-Ma'un diambil dari ayat terakhir, wa yamna'unal ma'un. Nah, itu Al-Ma'un kemudian dibuat nama daripada surat ini. Kemudian yang ketiga, kata Al-Ma'un berarti barang yang berguna, barang yang bermanfaat, karena ini nanti kaitannya dengan orang-orang orang kafir tentunya, di mana mereka
enggan berbagi daripada barang-barang berguna itu sendiri kepada orang lain. Kemudian yang selanjutnya surat Al-Maun adalah surat yang ke-107 dalam kitab suci Al-Quran. Kemudian surat Al-Maun terdiri dari 7 ayat. Ayatnya ada 7 anak-anak, termasuk golongan surat Makkiyah karena memang turunnya itu di kota Mekah. Kemudian yang kedua, surat Al-Maun diturunkan selanjutnya ya. Surat Al-Maun diturunkan sesudah surat At-Takatsur. Setelah surat At-Takatsur itu turun, baru turunlah surat Al-Maun. Kemudian surat Al-Maun disebut juga surat yatim, karena di situ ada ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim, al-yatim, yaitu ayat kedua ya anak-anakku sekalian. Iya betul, ayat kedua. Kemudian surat Al-Maun menggambarkan orang yang tidak peduli dengan sesama ya. Jadi surat Al-Maun ini menggambarkan orang yang tidak peduli dengan sesama. Sifat tidak peduli, sifat semena-mena, sifat tidak memperhatikan orang-orang sekitar, terutama adalah anak yatim, itu adalah sifat yang tercela atau sifat yang dicela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik anak-anakku sekalian, Pak Ali akan melafalkan surat Al-Maun. Silahkan dibuka halaman 21 ya, halaman 21. Pak Ali akan melafalkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladzi yukadzibu biddin fadzalika alladzi yad'ul yatim ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Itulah bacaan daripada surat Al-Maun anak-anakku sekalian. Anak-anak nanti silahkan membaca di rumah, menirukan daripada apa yang telah dibacakan oleh Pak Ali, terutama memperhatikan panjang pendeknya anak-anak sekalian. Baik, Pak Ali lanjutkan yang nomor 2, arti daripada surah Al-Maun ya. Nomor 2, arti daripada surah Al-Maun. Arti yang pertama, mufradat Quran surat Al-Maun. Arti kata, Pak Ali akan membacakan, anak-anak silahkan disimak. Lafal arti. Ara'aita, tahukah kamu, alladzi orang yang, yukadzibu mendustakan, biddini terhadap agama. Fadzalikah maka itulah yadu'u menghardik, al yatimah anak yatim, wala dan tidak, yahuddu mendorong, ala atas ta'ami makan al miskini orang miskin. Fawailun maka celakalah lil musallina bagi orang yang sholat, hum mereka, an dari atau terhadap sholatihim sholat mereka, sahun lalai, yurauna mereka riya, yamnauna mereka enggan, al-mauna barang yang berguna.
tab halaman 22 anakku sekalian. Sekarang yang B, terjemah Quran surat Al-Ma'un. Terjemahnya nomor 1, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, ayat 1. Terjemahnya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ayat 2, fadzalikal ladzi yatu'ul yatim, maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Ayat 3, wala yuhuddu ala ta'amil miskin, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Ayat 4, fawailul lil musallin, maka celakalah orang yang sholat. Nomor 5 atau ayat 5, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Ayat 6, alladzina hum yura'un, yang berbuat riya. Ayat 7, wa yamna'unal ma'un, dan enggan memberikan bantuan. Itu terjemah daripada surat Al-Ma'un. Kemudian nomor 3, anak-anak, tafsir surat Al-Ma'un atau penjelasan daripada surat Al-Ma'un. Ayat pertama, kata mendustakan itu bisa diartikan mengingkari. Berarti kalau ada ayat ayat ara'aital ladzi yukadzibu biddin, itu bisa diartikan, tahukah kamu orang yang mengingkari agama, yang mendustakan atau yang mengingkari agama. Kemudian ayat 2, Allah melanjutkan, fadzalikal ladzi yatu'ul yatim. Yang dimaksud dengan mendustakan agama adalah orang yang menghardik anak yatim. Yang pertama, jadi anak yatim itu adalah, anak-anakku sekalian, orang yang meninggal ayahnya. Itu yang disebut dengan anak yatim. Sehingga mereka, anak yatim itu mempunyai kedudukan yang istimewa di hadapan Allah. Artinya mereka itu menjadi amanah bagi setiap umat Islam yang mampu. Dalam artian mereka harus memperhatikan betul terhadap anak yatim. Jangan kemudian mereka itu dihardik, seperti yang disebutkan tadi yang dilakukan oleh Abu Sufyan. Ketika ada umat Islam melakukan hal seperti ini, maka sangatlah berdosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Karena bagaimanapun anak yatim itu hidupnya itu sudah susah, anak-anakku sekalian. Susah dalam artian karena mereka sudah ditinggal oleh ayah. Betapa dia sedihnya, betapa dia nelongso, ya bahasanya itu nelongso, karena dia tidak punya seorang ayah. Beda dengan kalian yang masih punya ayah, bersyukurlah kepada Allah. Masih punya ayah, masih punya ibu lebih-lebih, ya, orang tua masih lengkap. Maka di saat kita mau berangkat sekolah, kita tinggal minta uang saku kepada orang tua, kepada ayah atau bapak. Tetapi berbeda dengan teman kalian yang sudah yatim. Kadang ibunya memiliki keterbatasan ekonomi, ayah sudah tidak ada, sehingga banyak mungkin di antara anak yatim tersebut kemudian ketika berangkat sekolah, anak-anakku sekalian, mereka tidak punya uang. Maka dari itu, anak-anakku sekalian yang masih punya orang tua lengkap, bersyukurlah kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah.
Mudah-mudahan orang tua kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan mungkin di kelas 4 ada anak yatim, ya. Bersabarlah kalian, ya, bersabarlah kalian dan teruslah berjuang dalam mencari ilmu. Yatim itu anak-anakku sekalian dulu juga pernah dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ketika ada dalam kandungan ibunya, ayahnya meninggal ketika umur sekitar 6 atau 8 tahun, itu ibunya meninggal. Jadi Nabi Muhammad yatim piatu. Tapi Nabi Muhammad kemudian bersabar, terus bersabar. Ternyata Nabi Muhammad oleh Allah dipilih menjadi seorang nabi. Ya, mudah-mudahan anak-anakku sekalian semuanya, ya, termasuk yang yatim, nanti oleh Allah Subhanahu wa taala ditakdir menjadi anak yang sukses. Amin Allahumma amin. Kemudian ayat 3, termasuk orang yang mendustakan agama adalah orang yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Inilah anak-anakku sekalian menjadi perhatian serius bagi kita. Ayolah belajar kita ketika sekolah. Mungkin di antara kalian punya uang jajan lebih, kemudian di antara teman kalian memang dari pagi sampai pulang dia di dalam kelas, mungkin karena tidak punya uang sehingga dia malu untuk keluar. Anak-anak harus sedikit mengerti. Berilah mereka sebagian rezeki yang kamu punya. Fa insyaallah Allah akan mengganti rezeki yang lebih banyak dan lebih barokah. Mungkin ada di antara tetangga kalian yang memang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan ujian, diberikan keterbatasan. Sedangkan kita oleh Allah diberikan rezeki yang berlimpah. Berbagilah dengan mereka. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau kita tidak melakukan apa yang diperintah oleh Allah, apa kata Allah tadi? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mengingkari agama atau yang mendustakan agama? Jadi anak-anakku sekalian, haruslah berbagi kepada orang-orang miskin atau orang-orang yang memiliki keterbatasan dalam ekonomi. Kemudian ayat 3, ayat 4, fawailul lil musallin, itu menjelaskan bahwa orang yang sholat bisa celaka. Orang sholat itu bisa celaka, apalagi yang tidak tahu sholat, seperti itu, ya. Ini kata Allah, fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat. Ya kan anak-anakku sekalian? Jadi orang sholat bisa celaka, apa yang lagi yang tidak celaka. Celakanya tadi bagaimana? Alladzina hum an sholatihim sahun, dilanjutkan dalam ayat 5, yakni orang yang lalai dalam sholatnya dan menundanya. Ya, sholatnya itu lalai dalam artian bisa jadi orang itu sholat tidak memperhatikan syarat rukunnya, ya, syaratnya sholat itu apa saja, rukunnya sholat itu apa saja, sunnah wajibnya mereka tidak tahu, cara wudhunya tidak tahu, bacaan Fatihah rukun-rukunnya itu juga tidak sempurna. Ini juga diperhatikan, sehingga banyak orang yang sholat kelihatannya pagi jamaah, siang jamaah, sholat berjamaah, tapi kenyataannya fawailul lil musallin, lalai dengan sholatnya. Atau yang kedua di situ adalah menundanya, ya, lalai dalam artian menundanya. Sholat mestinya waktunya zuhur, ya waktu zuhur, mulai katakanlah dari jam setengah 12 sampai setengah 3, kok sholat zuhur masuk dalam waktu sholat asar. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa diberikan kemampuan untuk
menjaga sholat 5 waktu. Jadi ancamannya itu adalah fawailun, celaka, kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tidak sholat. Kemudian yang selanjutnya ayat 6, alladzina hum yuraun. Termasuk juga orang-orang yang celaka adalah orang yang berbuat riya, pamer, ingin dilihat. Sholat tapi niatnya ingin dilihat tetangga. Sholat tapi niatnya itu adalah ingin dilihat oleh orang lain, ingin dipuji oleh orang lain. Ini adalah yang kemudian anak-anakku sekalian dikatakan oleh Allah fawailul lil musallin. Artinya salatnya bukan betul-betul karena Allah, tetapi ingin mencari pujian dari orang lain. Kemudian anak-anakku sekalian, ayat 7, mereka yang enggan memberikan bantuan. Termasuk orang yang celaka itu adalah orang yang enggan memberikan bantuan. Wa yamna'unal ma'un. Ya, mereka mencegah barang-barang yang berguna. Tidak peduli dengan orang lain, tidak peduli dengan penderitaan orang lain. Padahal sebetulnya mereka itu adalah mampu, ya, mereka itu adalah mampu. Ketika berbicara tentang peduli terhadap orang lain, ini kan berarti nilainya nilai sedekah, pahalanya besar. Kata Allah, anak-anakku sekalian, orang yang orang yang dermawan itu qaribun minallah, dekat dengan Allah, kan seperti itu ya. Terus qaribum minal jannah, dekat dengan surga. Kemudian qaribum minan nas, dekat dengan manusia. Ba'idun minan nar, jauh dari api neraka. Sebaliknya orang yang bakhil, kikir, itu sebetulnya mereka sangatlah rugi. Kenapa? Dia jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh dari manusia, dekat dengan api neraka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Itulah anak-anakku sekalian tentang surat Al-Ma'un tadi. Kemudian 4 kandungan surat Al-Ma'un. Ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Yang pertama, kandungan ya. Yang pertama adalah suka menghardik anak yatim, seperti yang dijelaskan tadi. Yang kedua, tidak menganjurkan memberi makan kepada fakir miskin. 3, lalai dalam sholatnya. Kemudian 4 itu riya atau pamir. Ya, ini adalah termasuk ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Kemudian enggan memberi bantuan kepada sesama. Cara menyayangi anak yatim. Bagaimana cara menyayangi anak yatim? Ini 1, membantu biaya pendidikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menakdirkan anak-anak menjadi orang kaya, orang sukses, sehingga nanti bisa membantu orang lain, terutama anak yatim, membantu biaya pendidikan. Ya, itu pahalanya sangat besar. Kemudian yang kedua, memperhatikan kesejahteraannya. Apa yang dibutuhkan oleh anak yatim? Ya, butuh seragam, butuh sepatu, butuh semuanya. Ini adalah juga cara menyayangi anak yatim. Kemudian yang terakhir, membantu kebutuhan sehari-hari, sesuatu yang untuk dimakan atau dikonsumsi anak-anakku sekalian. Itulah anak-anakku sekalian penjelasan singkat tentang surat Al-Ma'un. Selanjutnya dari Pak Ali mengucapkan banyak terima kasih karena anak-anak telah mengikuti pembelajaran ini. Mudah-mudahan mendapatkan nilai ibadah dan menjadikan tambahan ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Tugasnya dari Pak Ali, anak-anak menulis surat Al-Ma'un dan terjemahnya. Selamat belajar. Cukup sekian dari Pak Ali. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.